Selamat pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan isi dari buku Sosiologi Konflik, buku review yang ke-10 yang berjudul Teater untuk Peace Building, Peran Seni dalam Transformasi Konflik di Asia Selatan, yang ditulis oleh Nilanjana Premaratna. Pada bagian awal ada bab 1 dengan judul Konseptualisasi Teater untuk Pembangunan Perdamaian. Teori serta praktik pembangunan perdamaian berkembang selama beberapa fase dan telah menjadi praktik arus utama setelah Perang Dingin. Perdamaian bangunan hari ini adalah agenda utama untuk bantuan luar negeri, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah, dan bekerja dalam berbagai pengaturan didorong dengan mengubah tujuan politik, dasar-dasar teoretis perdamaian bangunan. Oleh karena itu terus berkembang sebagai tanggapan terhadap berbagai sosio konteks politik. Kritik dari setiap pendekatan membantu memperjelas perbedaan tersebut, dan kritik terhadap peace building sebagai state building telah berlangsung lama, yang ditandai dengan fokus eksklusif pada proses politik dari atas ke bawah, dan akibatnya pendekatan peace building sebagai state building telah diperoleh dan meningkatkan perhatian. Ini juga memiliki kekurangan, dan saat bab ini berlanjut sebagai ilustrasi, masih dalam tahap awal dan mengeksplorasi dan menguraikan pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk pembangunan perdamaian. Pada bagian 1 dengan tema Peace Building, Conceptualization, dan kunci database. Peace building telah didefinisikan dan dikonseptualisasikan dalam berbagai cara oleh penulis yang berbeda, tetapi belum mendapatkan definisi yang disepakati bersama. Cakupan besar tindakan yang terlibat dalam proses peace building dan perbedaan pendapat tentang kapan, di mana, dan bagaimana dipraktikkan membuat definisi menjadi tugas yang sulit, dan definisi yang berkembang bagaimanapun menangkap ketegangan dalam disiplin. Sebagai titik awal, definisi yang diberikan oleh Boutros Ghali pada tahun 1992, dia mendefinisikan peace building sebagai tindakan yang mengidentifikasi dan struktur pendukung yang cenderung memperkuat dari perdamaian yang dihindari untuk kambuh ke dalam konflik. Definisi ini mengasumsikan dan menyiratkan bahwa struktur yang kuat adalah prasyarat untuk perdamaian, dan penguatan tempat struktur seperti itu sebagai inti dari pembangunan perdamaian. Struktur tertentu yang dianjurkan di sini adalah demokrasi liberal, dan itulah sebabnya satu dekade kemudian Roland Paris berpendapat bahwa pembangunan perdamaian adalah globalisasi model tertentu, tata kelola, dan demokrasi pasar liberal dari inti hingga pinggiran sistem internasional, meskipun sebagian besar masih didasarkan pada prinsip ideologis yang serupa. Yang di bagian 2 dengan tema peace building dan kritiknya. Peralihan menuju untuk mempertahankan perdamaian pada tahun 2017 menunjukkan lintasan teori yang melampaui pengertian sebelumnya untuk peace building dalam istilah konten dan timeline implementasi. Dan dengan lebih dari 50% kasus-kasus yang kambuh ke dalam konflik dan orang lain tidak dapat membangun kondisi sosial yang berkelanjutan, kondisi sosial ekonomi pasca konflik, keberhasilan perdamaian PBB misi pembangunan masih diperdebatkan dalam mempertahankan perdamaian. Oleh karena itu menunjukkan pergeseran dalam pendekatan pembangunan perdamaian PBB yang melampaui masalah keamanan kursus menuju pengambilan yang lebih inklusif dengan fokus pada jangkauan yang lebih luas pada sektor dan wilayah. Konsepsi ini berusaha untuk mengatasi beberapa tantangan untuk wajah peace building yang lazim. Pada bab 2 dengan judul Teater untuk Pembangunan Perdamaian, pada bagian pertama itu dengan judul
dengan tema potensial shaping people dan politics. Bentuk seni yang terlibat dengan masalah perang dan perdamaian merupakan elemen penting untuk hal-hal dalam pembangunan perdamaian dan gerakan anti perang dan ini termasuk, tetapi memang demikian tidak terbatas pula pada musik, lukisan, fiksi, pertunjukan film dan foto serta etnografi. Contohnya adalah lukisan Guernica Picasso sebagai tanggapan atas bahasa Spanyol Civil War atau Guy Piece of Change dari John Lennon, dan ini adalah penipu yang terus disebut sebagai titik inspirasi pembangunan solidaritas dan dalam umum sebagai cara memfasilitasi visi bersama dalam hal praktek pembangunan perdamaian. Seni juga memungkinkan penyembuhan melalui ekspresi diri dan refleksi. Kontribusi berbagai bentuk seni dan bagaimana mereka berkontribusi pada konteks yang berbeda dan penyebabnya. Teater sebagai suatu bentuk seni yang terus-menerus dipilih karena pelepasan politiknya. Pandangan antara lain bentuk seni adalah oleh para pemikir sejarah dan kontemporer yang sama. Platon menganggap teater sangat mengganggu. Panggung seperti yang dia lihat itu adalah ruang di mana aktivitas dan fantasi publik dapat berlangsung secara bersamaan. Terkait dengan ini adalah kapasitas yang signifikan untuk mengganggu pemisahan dari identitas, kegiatan dan ruang atau hierarki yang mapan dan struktur sosial yang terlihat dipolis dan oleh karena itu potensi yang signifikan dalam membentuk politik lagi. Lebih lanjut menekankan potensi politik ini mengenai teater. Derrida berpendapat bahwa teater memiliki kapasitas untuk berproduksi makna efek yang melampaui nilai-nilai fiksi yang dianggap berasal dari panggung dalam masyarakat modern. Yang bagian kedua yaitu dengan tema Filling the Gaps Theater dan Prevalent Peacebuilding Discourse. Bagian ini mengidentifikasi dan membahas dua dominan dan tema yang tumpang tindih di mana teater berkontribusi pada pembangunan perdamaian. Teater memiliki kapasitas untuk memperluas peacebuilding melampaui parameter dan dari pendekatan yang ada. Yang kedua, teater bisa menawarkan konteks yang spesifik pada pendekatan yang berakar di dalam dan didorong oleh komunitas lokal yang merupakan kompleksitas lokal yang sangat cocok. Teater memiliki kapasitas untuk mendekati pembangunan perdamaian melalui jalan yang signifikan yang dibahas dalam pendekatan yang lain. Bab 3 dengan judul Jana Karilia mengundang masa depan bersama. Informasi latar belakang tentang kontrak Sri Lanka menimbulkan tantangan bagi peacebuilding di tingkat tanah yang Jana Karilia melanjutkan diskusi juga menempatkan kelompok teater di dalamnya. Konteks kerja khususnya dengan menggambarkan pendekatan Jana Karilia untuk pembangunan perdamaian dalam konflik Sri Lanka. Sebuah studi mendalam tentang praktek teater Jana Karilia mengungkapkan bagaimana kemungkinan membuka percakapan antara partai dan narasi dalam konflik. 3 bidang utama muncul di sini, yakni pribadi, emosional, dan masyarakat. Bentuk teater multivokal dan dialogis terbuka dan menyatukan sikap dan narasi yang bertentangan dalam lingkungan ketiganya untuk memulai pembangunan perdamaian di antara ini. Yang pertama adalah latar belakang konflik. Sri Lanka adalah negara kepulauan dengan populasi suku agama yang beragam dan akan kembali lebih dari 2.500 tahun. Bekas koloni Portugis, Belanda, dan akhirnya Kerajaan Inggris. Sri Lanka menerima kemerdekaan pada tahun 1945 melalui proses yang sebagian besar bersifat politik. Dan saat ini negara ini adalah negara yang demokrasi dengan presiden eksekutif sebagai kepala negara. Menurut laporan sensus 2012, populasi saat ini berada pada 20,2 juta. Etnis utama di negara ini adalah Sinhala, Tamil, dan Moors yang masing-masing menyumbang 70%
74,9, 15,3, dan 9,3% dari total populasi. Ada juga komunitas Burgher kecil yang berada terutama di Colombo dan Provinsi Timur. 3 bahasa utama yang digunakan di negara ini adalah Sinhala, Tamil, dan Inggris, sedangkan 2 yang pertama bahasa sering secara eksklusif dikaitkan dengan etnis masing-masing. Penduduk Moor di negara itu menggunakan keduanya, yakni bahasa Inggris dikenal sebagai bahasa tautan. Batasan agama juga terutama terlihat di sepanjang garis etnis dengan 70% populasi. Hampir semua Sinhala beragama Buddha, 12,6% Hindu yang hampir seharusnya adalah Tamil, dan 9,7% Muslim, kebanyakan orang Moor. Katolik dan Kristen sebagian besar dari Sinhala, Tamil, dan etnis Burgher, dan membentuk total 7,4% dari total populasi. Yang kedua adalah Jana Karilia. Jana Karilia beroperasi dalam konteks Sri Lanka yang sangat mengakar pada konflik sebagai kelompok teater yang bergerak multi etnis, multi agama. Grup ini menonjol di antara grup teater lain di negara ini karena pendekatan baru mereka terhadap pembangunan perdamaian. Namanya di vernakular lokal adalah singkatan dari teater rakyat. Sesuai namanya, Jana Karilia berhasil menarik dukungan dari kedua belah pihak yang berkonflik di Sri Lanka. Prestasi yang dicapai hanya oleh sedikit organisasi pembangunan perdamaian. Para Kramanirial dan H.A. Parera mendirikan grup teater tersebut pada tahun 2002 dan grup tersebut telah aktif sejak tahun 2003. Nah, sebuah manajemen yang terdiri dari 7 orang tim ada untuk mendukung sesuai kebutuhan dan tujuan pelaporan rutin. Nah, sementara tim artis Jana Karilia berbagi tanggung jawab untuk aktivitas kelompok sehari-hari. Sebagian besar peserta mengikuti Jana Karilia dengan kemampuan pengalaman sebelumnya dalam seni pertunjukan dan menerima lebih banyak pelatihan di dalam grupnya. Para anggota menanggung biaya hidup mereka dan juga menerima tunjangan bulanan. Jana Karilia menerima bantuan keuangan sesekali dari badan eksternal dan juga menghasilkan pendapatan dari kinerja publik. Sponsor eksternal grup termasuk berbagai non-pemerintah organisasi serta badan pemerintah yang tergantung pada spesifik program. Selama bertahun-tahun, Jana Karilia telah mengembangkan strategi pekerjaan dan sumber daya yang membuat grup sangat tangguh. 4 dengan judul Jana Sanskriti, transformasi melalui pemberdayaan. Penggunaan teater oleh Jana Sanskriti secara nyata mengubah narasi struktural kekerasan dalam 2 bidang utama, yakni politik dan juga sosial budaya. Gambar dari beragam Jana Sanskriti. Bab ini menyoroti potensi dan keterbatasan bentuk teater tertentu Jana Sanskriti. Bab ini diakhiri dengan diskusi tentang 2 tantangan utama pada wajah kelompok. Yang pertama, satu, menavigasi keseimbangan antara estetika dan politik kinerja, dan yang kedua, mengarahkan keseimbangan antara memelihara kelompok identitas dan identitas artis atau aktivis individu. Bagian pertama itu kekerasan struktural dan Benggala Barat. Kelompok Jana Sanskriti yang paling aktif dan paling lama berdiri di pusat Benggala Barat. Karyanya muncul dalam negara itu sendiri sebagai sebuah kesenjangan struktural di masyarakat. Di antara semua orang, India menyatakan Benggala Barat adalah yang ke-13 dalam ukuran dan ke-7 dalam populasi kepadatan, dan lebih dari 2/3 dari total populasinya berada di bawah kategori pedesaan. Presentasi pria wanita secara keseluruhan dibagi secara kasar sepanjang garis yang sama. Di antara banyak masalah kekerasan struktural yang disentuh Jana Sanskriti di atas 2 arah berbeda muncul untuk merelevansinya dengan pembangunan perdamaian di Benggala Barat dan kekerasan di bidang politik dan sosial budaya. Kekerasan struktural yang tertanam dalam politik selalu membentuk kehidupan di pedesaan Benggala Barat. Masalah utama di sini adalah struktur elit dan tidak efisien representasi di bidang politik. Kekerasan pemilu tersebar luas. Penduduk mengidentifikasi desa yang dianggap politis oleh masyarakat laki-laki atau Gondalisme sebagai profesi warisan mereka.
tinggi frekuensi insiden kekerasan pemilu yang dilaporkan tempat pemungutan suara dan negara bagian statistik di Benggala Barat menunjukkan tingkat kekerasan yang mendarah daging di struktur politik negara. Dua, itu peace building sebagai penanganan kekerasan struktural. Menangani kekerasan struktural adalah bagian dari pembangunan perdamaian sarjana melanjutkan untuk menyerukan konseptualisasi yang lebih luas tentang kekerasan dan konflik yang memungkinkan untuk dimasukkannya narasi berlarut-larut dari kekerasan yang diam namun terlihat yang terjadi pada level sehari-hari. Johan Galtung dengan meyakinkan berargumen menandai tonggak sejarah dalam studi perdamaian dan konflik kekerasan sosial struktur masyarakat secara tidak adil memengaruhi kategori atau kategori tertentu orang yang tinggal di komunitas itu. Ketimpangan dan ketidaksetaraan yang dihasilkan kejahatan melahirkan kekerasan dan menciptakan ketegangan yang seringkali bermanifestasi sebagai konflik antar pribadi, antar kelompok, atau antar komunisme. Untuk mengatasi ini, itu penting untuk mengubah struktur hierarki yang ada menjadi sebuah sistem dengan distribusi kekuasaan yang lebih adil. Bab 5 dengan judul Sarwanam berbicara untuk rakyat. Karya Sarwanam berlangsung dalam lingkungan dari perjanjian perdamaian dan dinegosiasikan secara internasional setelah pemberontakan Maois dan pemberontakan rakyat melawan kekuasaan negara. Wacana konflik itu yang dihasilkan oleh karenanya berkisar pada pihak-pihak kunci dari proses negosiasi. Pengaturan ini dinegosiasikan relatif stabil. Perdamaian tentu membentuk pendekatan Sarwanam dalam menggunakan teater untuk pembangunan perdamaian di Nepal. Pengenalan tentang konflik Nepal yang ditawarkan di sini ini singkat. Ini hanya deskripsi yang dimaksudkan untuk menjadi gambaran umum dari situasi itu yang akan membantu dalam mengkonstitualisasikan kegiatan kelompok teater. Dengan tidak bermaksud apakah itu dimaksudkan sebagai deskripsi komprehensif tentang konflik Nepal. Nepal saat ini memiliki populasi dengan jumlah 26,49 juta dan termasuk dalam kategori negara yang kurang berkembang di dunia. Kesenjangan antara laki-laki dan tingkat melek huruf pada perempuan masing-masing mencapai 75,1 dan 57,4%. Contoh budaya patriarki yang kuat di negara tersebut. Nepal memiliki salah satu tingkat tertinggi pekerja anak serta kekerasan berbasis gender dan domestik. Kekerasan terhadap perempuan stratifikasi di negara ini juga tercermin dalam faktor-faktor lain kekerasan terhadap dan seperti kasta dan disparitas ekonomi. Usia pendapatan di Kathmandu diperkirakan 5 kali lebih tinggi dari rata-rata pendapatan di distrik Barat Tengah yang disebut sebagai Maois daerah pedalaman. Terlepas dari alasan politik yang jelas, masalah sosial ini juga secara signifikan berkontribusi pada konflik Nepal dan pemimpin utama berkomentar bahwa konflik adalah efek kumulatif lebih dari 345 tahun eksploitasi. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai isi review buku ke-10 dari tugas sosiologi konflik. Sekian, terima kasih, selamat pagi Pak.